Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4111. Gangster pirang di depan menilai Harvey York sebelum dia mengembuskan asap. Siapa kamu? Kenapa kamu di sini? Dia dengan dingin bertanya. Apakah Anda di sini untuk membayar biaya perlindungan Anda? Nama saya Harvey York. Saya dari Zimmer Enterprise. Jawab Harvey sopan. Saya di sini untuk menanyakan tentang utang 30 juta dolar. Harvey York. Perusahaan Zimmer. Kamu menantu laki-laki yang menumpang. Jelas. Lillian Yates sudah mengumumkan segalanya tentang Harvey baru-baru ini. Jika tidak, para gangster tidak akan tahu tentang identitasnya sebagai menantu laki-laki. Gangster pirang itu bertepuk tangan. Segera setelah itu, banyak orang menyerbu jalan dengan tongkat baja dan pipa. Seorang pria berpenampilan lembut bermain dengan untaian manik-manik berjalan keluar. Dia mengenakan jubah panjang. Dia sangat mirip dengan seorang sarjana dengan niat membunuh yang mencolok di matanya. Ini adalah CEO Kamar Dagang Nugget. Murid setia cabang Golden Sands Gerbang Surga. Kellan Ruiz sendiri. Gerbang Surga. Setelah menilai Harvey dengan sengit, dia terkekeh sebelum bertanya. Kamu Harvey? Harvey mengerutkan kening. Benar. Apakah kamu mengenalku? Bagus. Kellan bertepuk tangan sebelum tertawa terbahak-bahak. Seorang teman baik memberi tahu saya bahwa menantu laki-laki bernama Harvey menyinggung perasaannya. Dia ingin aku membelanya. Teman baik? Tanya Harvey. Siapa itu? Kellan memberi isyarat sebelum menunjuk ke belakang Harvey. Dua sosok familiar terlihat di balkon lantai 2. Mereka adalah Westin dan Harley Miller. Selusin playboy kaya dan wanita kaya berdiri di belakang mereka, menatap Harvey dengan dingin. Wanita cantik di sekitar Harley dengan kaki ramping terlihat di bawah sinar matahari yang cerah. Bahkan dari jauh, ekspresi menghina mereka bisa terlihat jelas. Mereka tidak bermaksud menabrak Harvey tetapi bertekad untuk mendapatkan kembali reputasi Westin. Jika bukan karena Harvey muncul sendiri, mereka pasti akan mencoba mencari kesempatan untuk membalas dendam. Harvey menyipitkan mata ke arah dua saudara kandung itu sejenak sebelum dia melirik ke Len. Aku hanya memberi Westin pelajaran ketika dia mencoba melecehkan adik iparku. Dia sudah mendapatkan sosok terkemuka sepertimu untuk menangani hal-hal sepele seperti itu. Apakah Anda orang-orang yang terlibat dalam banyak hal? Atau apakah Anda tidak melakukan apa-apa? Harvey berbicara dengan tatapan tenang. Kellan tertawa menghina. Aku baru saja akan meminjamkan Westin beberapa saudaraku untuk memberimu pelajaran. Lalu apa yang terjadi? Kamu pasti menginginkan kematian karena muncul di sini. Kamu kurang beruntung. Kellan menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Sudah menyerah saja. Sepertinya. Aku adalah bos di sini. Kelihatannya tidak pantas jika kami membawamu ke sini. Bagaimana dengan ini? Selama kamu tidak melawan, kami hanya akan mematahkan salah satu tanganmu. Kamu bisa pergi setelah itu. Dan jika kamu menolak, kami akan menghancurkan keduanya. Kellan menyipitkan mata saat dia berjalan menuju Harvey dengan ekspresi lembut di wajahnya. Kamu punya pendapat tentang ini? Bab 4112. Kellan Ruiz menunjukkan senyum tipis sebelum dia mengulurkan tangan untuk menamparkan wajah Harvey York. Tap. Harvey langsung menyambar tangan Kellan sambil tersenyum. Apakah Anda mencoba untuk memanfaatkan saya? CEO Ruiz. Memanfaatkan. Kellan menepis tangan Harvey sebelum menatapnya dengan rasa ingin tahu. Dia tidak menyangka Harvey akan berani melawan. Di zaman sekarang ini, yang kuat bertahan. Kekuatan adalah segalanya. Kamu lemah. Itu sebabnya kamu harus dimanfaatkan. Apakah aku salah?
Jangan buang waktumu untuk orang ini. CEO Ruiz. Westin Miller tertawa kecil dari lantai 2. Patahkan saja anggota tubuhnya. Aku ingin melihat apakah dia akan terus mengoceh setelah itu. Jelas. Westin sangat marah setelah hadiah dan mobil Harvey telah mempermalukannya sebelumnya. Dia adalah putra dari ketua Dipsky Corporation. Ayahnya memiliki aset bernilai miliaran dolar. Tapi sebagai ahli waris kaya dengan reputasi besar, dia masih sangat malu dengan menantu laki-laki yang hidup menumpang. Ini tidak bisa dimaafkan. Dia akan malu untuk tinggal di Golden Sands jika Harvey tetap tidak terluka. Harley Miller dan beberapa wanita cantik tersenyum main-main saat melihat pemandangan itu. Mereka semua menunggu untuk mengolok-olok Harvey. Jika kekuatan berarti segalanya bagimu, maka aku khawatir kamu bukan tandinganku. Jawab Harvey sambil menatap Kellan dengan ekspresi tegas. Oh, apakah itu ancaman? Kamu mengancamku di wilayahku sendiri. Kamu cukup berani, nak. Kellan bermain dengan manik-maniknya sambil mengitari Harvey. Kemudian, dia menepuk wajahnya sendiri sebelum bersandar di depan dengan senyum tipis. Pukul aku. Sekarang kesempatanmu. Lakukan. Karena itu, kamu lebih baik berpikir dengan hati-hati sebelum melakukannya. Bisakah kamu menanggung konsekuensinya? Oh, Harvey dengan santai mengangguk. Kemudian, Harvey mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan. Tamparan. Suara Kellan yang terbanting ke tanah bisa terdengar. Semua orang membeku. Beraninya dia. Pikiran itu muncul di benak mereka. Itu bos kamar dagang Newgate. Murid gerbang surga. Bahkan keluarga Patel dan keluarga John tidak berani menyentuhnya. Bagaimana menantu laki-laki seperti dia mendapatkan keberanian seperti itu? Apakah kita semua bermimpi di sini? Para wanita cantik di lantai 2 merasa sangat lamban. Mereka secara naluriah menamparkan wajah mereka sendiri untuk memastikan mereka tidak sedang bermimpi. Westin dan Harley saling memandang. Terdiam. Kalian semua mendengarnya di sini. CEO Ruiz ingin aku memukulnya. Ini pasti pertama kalinya aku mendengar seseorang menanyakan ini. Harvey menunjukkan ekspresi tenang di wajahnya. Seolah semuanya normal. Kamu bajingan. Gangster pirang itu sadar sebelum dia mengayunkan pemukulnya. Siap beraksi. Tamparan. Tetapi bahkan sebelum dia bisa melakukan apapun, Harvey telah menamparkan wajahnya. Tampar. Selusin orang di sekitar Harvey terlempar dalam sekejap. Mereka semua meratap kesakitan di tanah tanpa kekuatan untuk berdiri. Aman untuk mengatakan bahwa Harvey begitu cepat sehingga mata telanjang pun tidak bisa mengikutinya. Bab 4113. Jika mengatakan bahwa Harvey York menamparkan Kellan Ruiz adalah karena dia lengah. Kemudian, selusin gangster yang diterbangkan seharusnya sudah cukup untuk membuktikan kemampuan Harvey. Westin dan Harley Miller yang sombong benar-benar terkejut ketika mereka menunjukkan ketidakpercayaan di wajah mereka. Dia pandai bertarung. Bagaimana ini mungkin? Pantas saja dia tidak takut datang ke sini sendirian. Lagi pula dia cukup terampil. Ahli waris kaya saling memandang setelah menyadari kekuatan Harvey. Semua wajah mereka merah cerah pada saat itu. Lagi pula, orang-orang yang ditampar bukanlah petarung biasa. Mereka semua adalah petarung dari kamar dagang Newgate. Setelah dilatih oleh Kellan sendiri, orang-orang itu bisa melawan 10 orang sendirian. Bagaimana mereka menjadi sangat lemah? Kellan tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan dengan matanya sendiri. Dia tersandung dari tanah sebelum menunjukkan kemarahan yang tak terkendali ketika dia merasakan sakit yang tajam di wajahnya. Kemudian, dia melotot dingin sebelum mengeluarkan pisau militer sambil menerkam ke arah Harvey. Tap, pisau itu membeku di udara bahkan sebelum bisa bersentuhan dengan apapun. Itu bukan karena Kellan menahan diri. Harvey benar-benar menghentikan lengannya secara tiba-tiba.
Kamu mengklaim bahwa kamu adalah murid gerbang surga. Namun kamu tidak sebaik itu. Harvey dengan tenang menerapkan lebih banyak kekuatan pada cengkeramannya. Retakan. Bersamaan dengan suara retakan yang keras, pergelangan tangan Kellan patah. Ah! Jeritan kesakitan yang mengerikan terdengar. Kellan benar-benar berkeringat ketika dia terus gemetaran. Hampir jatuh ke tanah. Para wanita cantik yang menunggu pertunjukan bagus merasa mati rasa di kepala mereka. Seolah-olah mereka benar-benar ketakutan oleh kekejaman Harvey. Harley tidak bisa tidak menutupi wajah cantiknya dengan syok di matanya. Dia menyadari Westin akan melawan seseorang yang tidak mampu dia tantang. Masih ada satu tangan lagi. Apakah kamu akan mematahkannya sendiri? Atau apakah kamu menungguku melakukannya untukmu? Harvey menendang Kellan ke samping saat dia berbicara dengan tenang. Aku orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Newgate. Dasar bajingan. Aku murid gerbang surga. Aku tangan kanan cabang organisasi di sini. Kamu menyakitiku dan saudara-saudaraku hari ini. Gerbang surga tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Kellan memegangi tangannya yang patah dengan tatapan pahit saat dia berseru. Lagi pula, di Golden Sands, kekuatan gerbang surga setidaknya setara dengan orang-orang seperti keluarga Patel dan keluarga John. Secara umum, Kellan akan dapat mengurangi setiap situasi. Bahkan ketika dia melawan tokoh yang sangat menonjol, selama dia mengangkat nama gerbang surga. Itu sebabnya dia berencana melakukan hal yang sama dengan Harvey. Harvey dengan tenang melangkah menuju Kellan. Sebelum mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan di bawah tatapan semua orang. Tamparan. Jejak telapak tangan merah cerah lainnya terlihat di wajah Kellan. Wajahnya bengkak seperti babi ketika kepalanya terus berputar. Harvey menyeka jari-jarinya dengan tisu sebelum dengan dingin berkata, "Mari kita sudahi. Aku akan memberimu kesempatan untuk memanggil siapapun yang kamu inginkan. Tunjukkan padaku dukungan terbaikmu. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa menjatuhkanku." Bab 4114. Memanggil siapapun yang saya inginkan. Kellan Ruiz hampir muntah darah setelah mendengar kata-kata itu. Dia adalah orang yang biasanya mengatakan hal-hal seperti itu sebelum menginjak-injak orang lain. Perasaan yang benar-benar menyegarkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa meja akan terbalik seperti ini. Kellan dipenuhi dengan kebencian. Dia adalah orang yang bertanggung jawab atas kamar dagang Newgate. Namun dia akhirnya bertemu lawannya. Dia merasa sangat kesal. Dia benar-benar malu. Dia ingin mengatakan sesuatu untuk mendapatkan kembali harga dirinya. Tapi dia tahu dia akan lebih dipermalukan jika dia memutuskan untuk melakukan itu. Dia hanya akan dipukuli lebih banyak lagi. Tunggu saja. Nak, aku tidak butuh gerbang surga untuk mengurusmu. Seru Kellan dengan dingin. Organisasi itu memiliki ratusan saudara dan selusin ahli. Mereka akan menjatuhkanmu dengan mudah. Kellan mulai menelepon saat ini. Secara alami, dia siap memanggil seluruh organisasi. Westin Miller tersadar. Dia dipenuhi dengan penghinaan ketika dia memelototi Harvey. Harvey adalah petarung yang cukup terampil. Dia juga cukup berani. Namun di zaman sekarang ini, keterampilan tidak cukup untuk memungkinkan siapapun melakukan apapun yang mereka suka. Kekuasaan, otoritas, koneksi, pengaruh, dan latar belakang berarti segalanya. Jadi bagaimana jika dia bisa bertarung? Jadi bagaimana jika dia mematahkan tangan Kellan? Dia tidak tahu kapan harus berhenti. Beraninya dia terus menantang bos bersama orang-orang di belakangnya. Dia jelas udik desa. Jadi bagaimana jika dia bisa mengalahkan selusin orang? Bisakah dia mengalahkan 100? Bagaimana dengan 1000? Westin juga tahu bahwa Kellan memiliki senjata api. Bisakah dia menghindari peluru? Benar-benar lelucon. Harley Miller juga tersadar. Bagaimanapun, dia adalah wanita yang berpengalaman. Dia secara alami memiliki mata yang cukup tajam.
Setelah berbicara dengan para wanita di sekitarnya, dia menunjukkan tatapan main-main. Ada cukup banyak orang yang tidak tahu apa-apa, berpikir bahwa mereka terampil. Tapi setiap orang dari mereka akan mati dalam kematian yang mengerikan tanpa gagal. Harvey sama sekali mengabaikan Kellan dan yang lainnya saat dia berdiri dengan tangan bersilang. Dia ada di sini untuk menagih hutang. Tanpa benar-benar menaklukkan Kellan, dia tidak akan mampu melakukannya. Vroom. Beberapa menit kemudian, pintu depan langsung ditendang terbuka. Lusinan pria kuat berjas berlari ke dalam dengan pipa baja di tangan mereka. Van juga memenuhi seluruh jalan. Ada sekitar selusin dari mereka. Hampir 10 orang berada di masing-masing van. Orang-orang ini memiliki wajah yang sangat kasar penuh dengan permusuhan. Jelas bahwa mereka menjalani seluruh hidup mereka di ujung tanduk. Mereka tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika mereka dengan cepat membuka bagasi van dan mengambil pipa baja dan pisau semangka. Setiap orang dari mereka mematahkan leher mereka dengan ekspresi garang di wajah mereka. Mata Harley dan wanita lainnya langsung berbinar setelah melihat pemandangan itu. Mereka senang melihat orang-orang yang tidak bermoral seperti Harvey diremukkan ke tanah. Di mata mereka, anak kecil seperti Harvey bukanlah tandingan pria seperti Westin. Dia tidak berhak. Bab 4115. Kellan Ruiz segera mendapatkan kembali keberaniannya setelah melihat kavalerinya. Secara alami, orang-orang itu semua adalah petarung berbakat dari organisasi yang biasanya berjuang untuk memperluas wilayah mereka. Kellan melambaikan tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Itu pemandangan yang cukup ganas. Pergi, lumpuhkan jingan itu. Serunya dengan dingin sambil menunjuk Harvey York. Aku akan bertanggung jawab jika dia mati. 100 orang tanpa membuang waktu menyeret pipa baja mereka melintasi tanah sementara mereka menyerang Harvey. Harvey menghela napas. Dia pasti sudah menelepon Rahel Hardy atau Trey Bierstadt untuk membantu jika dia tahu ini akan terjadi. Lagi pula, cukup timpang baginya untuk berurusan dengan beberapa kentang goreng. Harvey menunjukkan rasa kasihan ketika dia melangkah maju sebelum mengayunkan punggung telapak tangannya ke depan. Tamparan. Kellan dikirim terbang sebelum menjatuhkan puluhan orang di belakangnya ke tanah. Segera setelah itu, Kellan kembali meratap kesakitan di tanah karena tangannya patah. Lusinan orang terhuyung-huyung. Beberapa mencoba mengangkat orang-orang di sekitar mereka. Sementara yang lain dengan panik merangkak dari tanah. Harvey tidak berniat menahan diri. Dia mengambil langkah maju sebelum menendang setiap petarung ke tanah lagi. Kamu bajingan. Setelah melihat Harvey menamparkan orang-orang di sekitar dan memukuli Kellan, para petarung lainnya terengah-engah sebelum mereka maju dengan teriakan marah. Bunuh dia. Mereka segera mengayunkan pipa baja mereka ke arah wajah Harvey. Itu adalah pemandangan yang sangat mendominasi. Harvey dengan acuh tak acuh berbalik sebelum mengayunkan telapak tangannya ke depan. Ada lusinan orang yang mengelilinginya. Tetapi mereka semua tidak ada apa-apanya di matanya. Jika rekan-rekannya yang biasa bertarung berada di sampingnya, mungkin dia tidak akan terganggu bahkan untuk mengangkat satu jari pun. Tampar. Bahkan sebelum pipa-pipa itu bersentuhan, para petarung di depan merasakan sakit yang tajam di wajah mereka. Mereka hanya bisa melihat kegelapan total ketika mereka semua dikirim terbang. Tubuh mereka berkedut kesakitan ketika mereka terbanting ke tanah. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berdiri kembali. Harvey cepat. Setelah menamparkan beberapa orang, dia dengan santai mengambil pipa baja sebelum mengayunkannya. Bam. Para petarung jatuh ke tanah sambil berteriak kesakitan setelah dipukul di kepala. Mereka berharap Harvey hanya menggunakan telapak tangannya saja. Lagi pula, ini terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Setelah berurusan dengan orang-orang di depan, Harvey mengayunkan kakinya ke tanah.
Selusin pipa di tanah langsung terbang keluar. Lusinan petarung lainnya dipukul di lutut, membuat mereka gemetar di tanah sambil memeluk kaki mereka. Sungguh serangan yang sengit dan menentukan. Hanya dalam sekejap mata, 100 orang yang dipanggil Kellan untuk membantu dipangkas menjadi setengahnya. Tapi Harvey masih tampak sangat tenang tentang hal itu. Seolah-olah dia bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Kellan juga seorang ahli seni bela diri. Dia telah memanjakan dirinya dalam kemewahannya cukup lama, menyebabkan dia menjadi sangat berkarat. Tapi dia masih percaya dia memiliki keterampilan dan mata yang tajam karena dia berasal dari gerbang surga. Konon, dia masih belum tahu dari mana Harvey berasal. Biasanya, orang yang sekuat ini berasal dari tempat pelatihan seni bela diri suci atau keluarga seniman bela diri. Orang-orang itu biasanya memiliki pola dalam pertempuran mereka. Tapi tidak seperti Harvey. Di mata Kellan, Harvey hanya bergerak seperti orang gila. Tapi dia terlalu cepat. Bab 4116. Sebuah pikiran muncul di benak Kellan Ruiz. Kecepatan adalah satu-satunya cara menuju kesuksesan jangka panjang. Apakah orang ini begitu gesit sehingga dia bisa mengabaikan setiap prinsip dan aturan seni bela diri? Itu tidak mungkin. Dia masih sangat muda. Dia tidak mungkin sudah memiliki pengetahuan semacam itu. Orang yang mencapai prestasi ini semuanya adalah dewa perang. Dan dewa perang di negara Ha juga tidak semudah ini. Kellan merenung sejenak sebelum menyimpulkan bahwa Harvey York mungkin adalah raja senjata dan akan merepotkan baginya untuk menanganinya. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya, berpikir untuk meminta lebih banyak bala bantuan. Jika dia benar-benar raja senjata, orang-orang ini tidak akan bisa melakukan apa-apa. Westin Miller dan selusin lainnya sangat terkejut saat melihat pemandangan itu. Dalam benak mereka, Harvey seharusnya dikepung dan dipukuli sampai babak belur. Bahkan jika dia tidak mati. Tidak ada yang menyangka bahwa Harvey benar-benar mengesankan. Dia sudah menangani hampir setengah dari petarung di sini dengan sedikit usaha. Ini sungguh menakutkan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana bisa? Harley Miller bergumam pada dirinya sendiri. Di matanya, Harvey seharusnya hancur di bawah kakinya. Dia seharusnya menyesali keputusannya untuk melawan Westin pada saat ini. Dia seharusnya memohon pengampunan kakaknya. Tetapi Harley menyadari bahwa dia salah. Menantu yang masih hidup, di matanya, jauh lebih kuat dari yang pernah dia bayangkan. Dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa ahli waris yang kaya terus-menerus dipukuli dan diremehkan oleh pria seperti itu. Apakah Anda ingin melanjutkan? Harvey tersenyum tipis sambil melihat ekspresi lamban Kellan. Ini akan terus berlanjut sampai lenganmu yang lain patah. Aku memberimu kesempatan untuk memilih di sini. Mata Kellan berkedut. Dia tidak menyangka kalimatnya akan digunakan untuk melawannya kali ini. Dia menggertakkan giginya dengan amarah yang tak terkendali. Pergi, kalian semua. Lusinan petarung dengan pipa baja menyerbu ke depan. Bam! Harvey tidak bisa diganggu untuk mengelak. Dia segera mengayunkan kakinya, menerbangkan petarung paling depan. Seluruh tempat itu berantakan. Itu adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Tidak ada yang mengira bahwa lusinan petarung bukanlah tandingan Harvey. Setelah melihat penampilan Harvey yang tenang dan santai, mata Westin dan Harley berkedut. Mereka ingin menjatuhkan Harvey untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan Cynthia Zimmer sehingga mereka bisa menaiki jajaran keluarga Jin. Tapi Harvey berubah menjadi satu-satunya penghalang terbesar mereka. Westin merasa sangat lamban ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Saya putra ketua Dipsky Corporation. Aku lebih baik daripada menantu yang masih hidup. Tamparan. Harvey menamparkan beberapa petarung di tanah yang nyaris tidak bisa berdiri lagi. Kemudian, dia mengaitkan jarinya di depan Kellan sambil menunjukkan ekspresi yang mengerikan.
Apakah kamu sudah selesai berpikir? Kamu bajingan. Lumpuhkan dia. Kellan menggertakkan giginya. Dia tidak ingin menyerah pada saat ini. Dia tidak punya pilihan selain memberi perintah. Hanya ada sekitar 30 petarung yang tersisa, yang saling memandang sebelum menyerang ke depan sambil mengertakkan gigi. Bab 4117. Harvey York dengan tenang melangkah maju sebelum mengayunkan telapak tangannya ke arah para petarung yang menyerang tepat ke arahnya. Tamparannya tidak sekeras tendangannya, tetapi orang-orang masih diterbangkan kemana-mana. Teriakan kesakitan terdengar di mana-mana. Dalam sekejap, Harvey dengan mudah menggagalkan para petarung yang tersisa. Tumpukan tubuh tergeletak di belakangnya. Ketika Harvey akhirnya menjatuhkan petarung terakhir ke tanah, tidak ada orang lain yang tersisa. Harvey mengaitkan jarinya di depan Kellan Ruiz ketika dia tampak seperti sedang menggigit labu pahit. Ayolah, tunjukkan lebih banyak lagi. Kellan langsung menyerah. Jangan mendekat. Pergi. Kalian semua. Kellan terhuyung ke belakang sambil gemetar tak henti-hentinya. Ekspresinya hanya dipenuhi dengan keterkejutan, kebencian, dan ketidakberdayaan. Sayang sekali para petarungnya tidak mampu melindunginya lagi. Beberapa dari mereka lumpuh, tetapi lebih banyak dari mereka yang kehilangan keinginan untuk bertarung. Lagi pula, Harvey sangat menakutkan. Dia berhasil menamparkan begitu banyak orang dalam sekejap. Kesadaran itu membuat mata Kellan semakin berkedut. Aman untuk mengatakan dia akhirnya bertemu pasangannya. Kenapa aku tidak tahu bahwa menantu laki-laki yang begitu kuat ada di sini? Cukup. Segera panggil pendukungmu. Harvey berjongkok di depan Kellan sebelum menepuk wajahnya. Kamu adalah tangan kanan cabang gerbang surga di sini, bukan? Kamu pasti punya selusin ahli bersamamu, kan? Jadi, di mana mereka sekarang? Kellan sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Bahkan jika dia bisa bertarung, kekuatan Harvey benar-benar menakutkan. Dia gemetar tanpa akhir. Dia tidak akan berani melawan. Mata Kellan terus berkedut sementara Harvey terus menepuk-nepuk wajahnya. Dia memberikan panggilan telepon lain sambil menggertakkan giginya. Tak lama, selusin pria berjubah muncul. Mereka semua memegang kelelawar baja dengan ekspresi lurus di wajah mereka. Pria depan mengeluarkan tawa dingin. Kami telah mengambil banyak darimu sepanjang waktu, Kellan. Karena ada seseorang di sini yang menyebabkan masalah di wilayahmu. Kami pasti akan menginjak-injaknya. Harvey tidak mau repot untuk berbicara sebelum dia menamparkan orang-orang itu. Lanjutkan. Harvey menepuk wajah Kellan. Kellan gemetar saat memutar nomor lain. Dua orang tua berjubah putih muncul. Oh, Kellan, Anda mempekerjakan kami di sini. Tetapi kami meminta Anda membayar ekstra setiap kali Anda meminta kami untuk bertarung. Kami, bahkan sebelum orang tua selesai berbicara, Harvey sudah menamparkan mereka tanpa keraguan. Para ahli Anda juga cukup lemah. CEO Ruiz. Mengapa kamu tidak memanggil pimpinan cabang gerbang surga saja? Mungkin kamu bisa menjatuhkanku dengan cara itu. Harvey menyeka jarinya dengan tisu basah sambil menunjukkan ekspresi yang sangat tenang. Kellan mau tidak mau mengedipkan matanya setelah mendengar kata-kata itu. Harley Miller dan wanita cantik lainnya membeku. Mereka benar-benar hancur. Para ahli yang mereka kagumi tidak ada apa-apanya di depan Harvey. Bab 4118. Westin Miller bahkan tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Dia berencana menggunakan kekuatan Kellan Ruiz untuk menginjak-injak menantu laki-laki yang mencuri wanitanya. Rencana itu tidak hanya gagal, tetapi Kellan juga sangat terhina. Saya putra ketua Dipsky Corporation. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Kebencian muncul di benaknya saat dia mengertakkan gigi. Jadi bagaimana jika kamu bisa bertarung? Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapi perusahaan miliaran dolar hanya dengan bertarung? Tidak masalah jika kamu bisa bertarung.
Kamu tidak bisa menang melawan senjata sialan. Perut Westin berputar semakin dia mencoba menghibur dirinya sendiri. Para wanita di sekitar dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat ketika mereka memandang Harvey York. Westin merasakan hatinya tersayat. Benar-benar menghancurkannya. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamnya pada dirinya sendiri. Harvey menginjak wajah Kellan di depan pintu masuk. Telepon seseorang kalau begitu. Bawa semua orang dari cabang gerbang surga ke sini. Jika kamu tidak bisa, bawalah orang-orangmu dari tempat asalnya. Ayo cepat, Tuan York. Aku benar-benar tidak bisa mendapatkan orang lain. Kellan hampir menangis. Dia adalah murid gerbang surga. Tetapi dia hanyalah seseorang yang berhasil bertahan sedikit lebih baik di penghujung hari. Dia tidak berhak memanggil orang dari cabangnya. Apalagi para petarung dari markas. Jika dia benar-benar menelepon, dia pasti sudah mati. Pada titik ini, aman untuk mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan semua orang yang dia bisa. Orang-orang yang tersisa yang dimilikinya hanyalah gangster yang tidak berguna. Tidak ada gunanya membawa mereka ke sini. Harvey melakukan lebih banyak tekanan pada kakinya. Hanya itu yang bisa dilakukan kamar dagang Newgate. Hanya itu kekuatan yang kau miliki. Serunya dengan dingin. Kamu mengecewakan saya. Cabang gerbang surga sedang dikecewakan sekarang. Harvey menunjukkan ekspresi pahit. Kenapa kamu tidak memanggil pimpinanmu saja? Kudengar dia sendiri adalah dewa perang. Bawa dia ke sini untuk menjatuhkanku kalau begitu. Kata-kata Harvey benar-benar luar biasa. Kellan hampir menangis. Dia adalah pria yang mendominasi yang menginjak-injak banyak orang. Tapi dia terus-menerus tidak dihargai kali ini. Dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengendalikan organisasinya lagi. Jika tersiar kabar tentang situasi ini, nenek moyangnya akan digali dan dibakar sampai garing. Ini sungguh memalukan. Kellan tidak bisa menerima tekanan. Dia merangkak dari tanah sebelum membanting lututnya di depan Harvey. Tuan York, saya salah. Saya salah. Maaf. Tolong beri aku kesempatan. Air mata mulai mengalir di wajah Kellan. Jika dia bisa memutar balik waktu, dia bahkan tidak akan berani melawan Harvey lagi. Aku bersumpah. Aku tidak akan menantangmu lagi mulai sekarang. Tolong jadilah pria yang lebih baik dan biarkan aku pergi. Aku bukan siapa-siapa. Tidak ada gunanya kau berurusan denganku. Aku akan mengembalikan uangnya. Aku akan memberikannya sekarang. Bab 4119. Pukul 12 siang. Di dalam kantor CEO Kamar Dagang Newgate. Harvey York duduk bersila di kursinya. Dia dengan tenang menyeruput tehnya sambil melihat sekelilingnya. Kellan Ruiz adalah pria yang sangat berselera tinggi. Tempatnya cukup klasik, tapi juga terkesan sangat mewah. Rasanya sama sekali tidak hambar. Beberapa sekretaris cantik dari organisasi itu berada di depan Harvey, membuatkannya teh sambil terus mengipasi dia. Jika Harvey tidak menolak, mereka pasti sudah memijatnya saat itu. Bagaimanapun, mereka semua melihat apa yang terjadi di luar. Mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan saat pertama kali melihat Harvey. Tetapi setelah melihat Kellan memohon belas kasihan saat wajahnya diinjak, mereka sangat terkejut. Hanya kekaguman dan rasa hormat yang tak ada habisnya yang bisa dilihat di mata mereka. Jika Harvey menginginkannya, mereka bahkan dengan sukarela menelanjangi diri di tempat. Sayang sekali Harvey tidak tertarik pada mereka. Harvey penasaran setelah melihat cermin di tengah aula. Cermin itu mungkin barang antik. Itu juga memiliki tingkat kecocokan cukup baik dengan ruangan. Konon, Harvey bisa melihat sedikit energi jahat merembes keluar dari cermin. Ini pasti digali dari beberapa makam besar. Aman untuk mengatakan bahwa Kellan adalah orang yang berani menggantung sesuatu seperti ini di dalam ruangan. Saat ini, Kellan berlari masuk sambil menyeka keringat dingin yang mengalir di wajahnya. Tuan York,
Westin Miller dan yang lainnya melarikan diri saat kami bertempur. Serunya pelan. Tapi jangan khawatir. Kami akan segera mendapatkannya kembali. Bagaimanapun, Westin yang memulai seluruh kejadian. Jika Kellan tidak bisa memberikan pernyataan yang adil kepada Harvey, dia akan lumpuh kapan saja. Lebih penting lagi, dia dipenuhi amarah begitu dia memikirkan Westin. Benar-benar lelucon. Dia bilang aku bisa dengan mudah berurusan dengan menantu laki-laki yang masih menumpang. Lalu apa yang terjadi? Aku hampir membuat diriku terbunuh. Lupakan saja. Aku akan menangani ini sendiri. Harvey memikirkan situasinya sejenak sebelum memutuskan untuk tidak melibatkan Kellan. Bagaimanapun, Deepsky Corporation mendukung Westin di belakang punggungnya. Dia juga memiliki banyak koneksi di Golden Sands. Lebih banyak masalah akan muncul jika Kellan tidak dapat menangani semua masalah secara bersamaan. Dalam keadaan seperti itu, akan lebih baik jika Harvey menangani sendiri masalahnya. Tentu saja, masih dibutuhkan kesempatan. Aku mengerti, kamu ingin mereka hidup dalam ketakutanmu. Sungguh pria yang brilian. Kellan mengeluarkan ibu jarinya dengan tatapan memanjakan sebelum dia mencabut perintah untuk mengejar Westin. Dunia akan lebih baik jika lebih banyak orang sepertimu ada. Harvey meneguk tehnya untuk memuaskan dahaga. Cukup bicaranya. Di mana uangku? Serunya dengan dingin. Tentu saja. Tentu saja. Kellan membungkuk hormat. Di mana tim keuangan dan legal? Jangan biarkan Sir York menunggu. Seorang wanita muda yang modis masuk. Dengan menggoda menyerahkan selembar dokumen. Ini cek 300 juta dolar. Sir York. Utangnya sudah lunas. Satu hal lagi. Ini kontrak kami dengan keluarga Zimmer untuk berkolaborasi selama 5 tahun ke depan. Mohon dilihat. Kellan dengan hormat membuka kontrak sebelum menetapkannya di hadapan Harvey. Bab 4120. Apa artinya ini? Harvey York dengan dingin bertanya sambil menyeruput tehnya. Ini salah kami yang menyebabkan Anda harus datang sendiri ke sini demi melunasi hutang kami. Jawab Kellan Ruiz dengan hormat. Itu sebabnya kami ingin membayarmu dengan benar. Kamu tidak perlu khawatir tentang semua ini. Kami tidak hanya akan segera melunasi semua hutang kami, tetapi kami juga akan membayar 3 proyek ke depan. Ini adalah dana untuk tahun pertama. Saya harap Anda akan memberi kami kesempatan. Lagi pula, kami memiliki persediaan medis dan mesin yang kami butuhkan. Perusahaan Zimmer menawarkan hal-hal itu. Hanya keluarga Zimmer yang mau bekerja sama dengan kami di Golden Sands. Kellan mengeluarkan cek senilai 44 juta dolar lagi sebelum memberikannya kepada Harvey. Harvey menyipitkan mata ke arah Kellan. Dia tahu Kellan bukan orang yang santai. Tapi dia tidak terintimidasi sama sekali. Lagi pula, dia hanya akan langsung menghancurkannya jika dia berani melakukan sesuatu yang sembrono lagi. Baik, saya akan membawa ceknya. Harvey meletakkan cangkirnya. Namun, istriku harus memutuskan apakah dia ingin terus bekerja sama denganmu atau tidak. Saya mengerti. Kellan menunjukkan senyum cerah setelah melihat tindakan Harvey. Tentu saja, apapun yang dia katakan. Setelah ragu sejenak, Kellan mengeluarkan kotak kado sebelum dengan hormat meletakkannya di depan Harvey. Ini hadiah kecil, Sir York. Karena kita berteman sekarang, kupikir aku harus memberimu sesuatu sebagai hadiah pertemuan. Terimalah. Segera setelah itu, Kellan membuka kotak itu. Ada arloji kecil berisi segala macam perhiasan yang menutupi bagian dalamnya. Arloji itu adalah Ponte des Amorex yang legendaris dengan harga ratusan ribu dolar. Jam tangan wanita, tanya Harvey dengan santai. Aku tidak bisa menggunakan ini. Anda harus mengambil ini. Sir York, aku tidak keberatan memberitahumu ini. Sebenarnya aku sudah melakukan investigasi untuk mengetahui identitasmu. Kudengar kamu akan menikah lagi dengan istrimu setelah kamu melunasi hutangnya.
Anggap ini hadiah kecil dariku. Kamu harus menyimpan ini. Kami memang salah sejak awal. Kami harus menunjukkan permintaan maaf pada Anda. Kelan hampir berlutut saat itu. Jika kamu tidak mengambil ini, kami tidak akan tidur nyenyak di malam hari. Tolong, beri kami kesempatan. Para sekretaris juga memohon agar Harvey menyimpan hadiah itu. Aman untuk mengatakan bahwa Kelan cukup berkarakter. Dia mampu menekan egonya dan mendapatkan sisi baik Harvey. Awalnya, Harvey memandang rendah Kelan. Tetapi dia mengerti bagaimana pria itu bisa menjadi bos organisasi. Kelan pasti memanjakan orang-orang di gerbang surga dengan sangat baik. Baik, kalau begitu aku akan menyimpan ini. Harvey mengangkat Kelan dalam bentuk penghormatan. Aku akan memberitahumu sesuatu sebagai balasannya. Harvey menunjuk ke cermin. Aku tidak peduli dari mana kamu mendapatkan ini. Tapi saya sarankan Anda mengembalikan ini kepada pemiliknya dan mandi selama 3 hari penuh. Jika tidak, kamu akan segera mati. Harvey baik-baik saja membantu Kelan karena dia sangat sopan. Cermin itu pasti baru saja digali dari tanah. Itu juga diarahkan langsung ke kursi Kelan. Orang biasa pasti sudah mati saat itu karena terus-menerus menghadapi energi jahat seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.